Menantu super sang dewi. Bab 251 Aku pasti akan membunuhmu. Lepaskan aku. Bajingan. Kalian binatang buas. Aku akan memberitahu bibimu. Luo Qian meronta dan berteriak kesakitan, matanya merah. Namun, dia bukanlah Lin Yang, dan dia juga tidak memiliki kekuatan seperti Lin Yang. Dia hanya bisa memborgol tangannya ke belakang dan didorong ke sini seperti seorang tahanan. Ying Polang di paviliun mengangkat tangannya. Lepaskan dia. Begitu kata-kata ini diucapkan, kedua wanita yang memegang Luo Qian melepaskan tangan mereka. Luo Qian buru-buru membelai pergelangan tangan kecilnya. Di sana sudah merah. Namun, dia tidak berteriak keras. Sebaliknya, dia menatap pria yang agak jahat di paviliun itu. Kakak Wen, apakah kamu tidak bersikap kasar? Dia sepupumu, kamu seharusnya bersikap lebih lembut padanya. Ying Polang berkata dengan tenang. Itu hanya kemalangan keluarga, kata Wen Hai sambil tersenyum. Ying Polang tidak banyak bicara, hanya melirik Luo Qian dan berkata dengan ringan, aku pernah bertemu denganmu sekali sebelumnya, kamu mungkin tidak memiliki kesan, tetapi aku masih ingat, Nona Luo, aku menyukaimu, silakan duduk dan minum bersamaku. Aku bilang, aku tidak bisa minum, jika kamu ingin minum, cari orang lain. Luo Qian berkata dengan marah. Mendengar ini, Ying Polang menggelengkan kepalanya berulang kali, Nona Luo, Anda memiliki temperamen yang buruk. Ini tidak baik. Apa yang Anda inginkan? Luo Qian bertanya dengan marah. Aku akan bertanya sekali lagi, dan ini yang terakhir kalinya. Datanglah ke sini sekarang dan minumlah bersamaku, kata Ying Polang. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang memandang Luo Qian. Tidak diragukan lagi bahwa Ying Polang serius. Dia tidak bercanda. Jika Luo Qian masih menolak, niscaya dia hanya akan mendapat kemarahan Ying Polang. Banyak orang yang belum pernah melihat seperti apa wujud Ying Polang saat marah, tetapi mereka pernah mendengar bahwa hal itu sangat menakutkan. Tetapi, semua orang meremehkan tekad Luo Qian. Dia masih memiliki sikap yang sama dan ekspresi tekad yang sama. Tidak. Dia mengucapkan dua kata itu dengan dingin. Ketika kedua kata ini diucapkan, udara seakan membeku. Jika kamu tidak menerima roti panggangku, kamu akan dihukum. Luo Qian, apakah kamu mencari kematian? Wen Hai kesal dan tampak melakukan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Ying Polang. Kakak, biar aku saja yang menghadapi wanita seperti ini, kata Ying Polang dengan tenang. Wen Hai melirik Ying Polang dan mengangguk. Namun Ying Polang melambaikan tangannya lagi, Hong Mian. Baik, Tuan Muda. Wanita bernama Hong Mian itu mengerti dan segera meraih kendi anggur di atas meja dan berjalan menuju Luo Qian. Apa yang akan kau lakukan? Pupil mata Luo Qian mengecil dan dia cepat-cepat melangkah mundur. Namun wanita di belakangnya mencengkeram bahu Luo Qian dengan punggung tangannya dan mengunci pergelangan tangannya. Wanita ini jelas seorang seniman bela diri, dan dia sangat kuat. Luo Qian sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Hong Mian segera mendekat, mencubit wajah kecil Luo Qian, lalu menjejalkan kendi anggur ke dalam mulutnya. Alkohol yang menyengat itu segera dituangkan ke tenggorokannya. Memem. Luo Qian mengeluarkan suara kesakitan. Anggur membasahi pakaian dan rambutnya, dan dia tampak sangat menderita. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa makin keras. Setelah menghabiskan sepanci anggur, Luo Qian merasa pusing dan hampir tidak dapat berdiri. Bagaimana? Nona Luo, apakah Anda masih ingin minum? Ying Polang bertanya dengan tenang. Ah, aku minum. Aku minum. Luo Qian tampaknya telah menyerah. Dia memuntahkan anggur di mulutnya dan berbicara dengan tidak jelas. Baguslah, kata Wen Hai sambil tersenyum tipis. Tuan Muda Ying bukan orang biasa. Jika Anda menyinggung perasaannya, tidak akan ada akhir yang baik. Jika Anda mendengarkan sepupu Anda tidak akan menderita kerugian seperti itu. Orang-orang di belakang juga berkata sambil tersenyum. Luo Qian tidak mengatakan apapun. Hanya menyeka anggur dari sudut mulutnya, duduk di kursi di paviliun, lalu menuangkan segelas anggur dengan tangan gemetar. Tuan Ying. Tuan Muda Ying. Gelas ini. Saya bersulang untuk Anda. Kata Luo Qian. Baiklah. Ying Polang mengangguk dan hendak meminum anggur di gelasnya. Namun sedetik kemudian, Luo Qian tiba-tiba menuangkan anggur padanya. Tubuh bagian atas Ying Polang langsung basah. Dia mengerutkan kening dan baru saja meletakkan gelas anggurnya, tetapi melihat Luo Qian tiba-tiba mengambil pisau buah di sebelahnya dan menikam Ying Polang dengan ganas. Pergilah ke neraka. Teriak seseorang dengan marah. Ying Polang segera mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Luo Qian. Namun meski begitu, bagian depan pisau buah itu tetap menancap di perut Ying Polang. Darah mengalir keluar. Apa? Semua orang terkejut. Dasar jalang. Hong Mian geram. Dia segera bergegas dan menamparkan wajah Luo Qian dengan keras. Wah! Luo Qian terlempar ke tanah, dengan bekas tamparan merah terang di pipinya. Tuan Muda Ying! Tuan Muda Ying!
Apakah Anda baik-baik saja? Bajingan, Luo Qian, apakah Anda gila? Dasar wanita jalang, ada apa denganmu? Orang-orang mengelilingi Ying Polang dan berteriak marah pada Luo Qian. Wajah Wen Hai sangat muram. Dia berjalan cepat ke arah Ying Polang dan memeriksa luka-lukanya. Untungnya, tidak ada bagian penting yang tertusuk, jadi dia menghela napas lega. Tuan Ying, saya akan mengatur seseorang untuk merawat Anda segera, kata Wen Hai. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Aku akan meminta seseorang untuk membalutnya. Kata Ying Polang dengan tenang dan berdiri. Orang-orang bubar. Ying Polang berjalan mendekati Luo Qian yang masih terbaring di tanah dan menatapnya. Mata Luo Qian masih dipenuhi amarah. Aku suka tatapan matamu, tapi aku tidak suka kepribadianmu. Ying Polang berkata ringan, lalu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak telapak tangan Luo Qian. Ah! Luo Qian menjerit memilukan. Rasa sakit yang parah hampir membuatnya pingsan. Kau baru saja menusukku dengan pisau itu dengan tanganmu, kan? Tanya Ying Polang dengan tenang. Saat dia menggerakkan kakinya, jari-jari ramping Luo Qian sudah berlumuran darah dan daging, pemandangan yang mengerikan. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Tubuh Luo Qian gemetar menahan sakit, teriakan dan umpatannya terdengar gemetar. Sayang sekali Anda tidak punya kesempatan. Ying Polang melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Saudara Wen, saya akan turun untuk membalut lukanya terlebih dahulu. Anda bawa wanita ini turun terlebih dahulu. Ketika luka saya sudah membaik, serahkan dia kepada saya. Apakah tidak apa-apa? Tidak masalah. Wen Hai langsung mengangguk dan melambaikan tangannya, aturlah dokter terbaik untuk segera merawat Tuan Muda Ying. Selain itu, kurung wanita jalang ini terlebih dahulu. Tuan Muda Wen, bagaimana kita menjelaskannya kepada tetua Kisu? Orang di sebelahnya bertanya dengan hati-hati. Tidak perlu dijelaskan. Yang tersinggung adalah Tuan Muda Ying. Apa yang berani dia katakan? Wen Hai melambaikan tangannya. Tuan Muda Ying segera dibawa pergi. Luo Qian juga dikurung lagi di halaman kecil, tanpa ada yang merawatnya. Luo Qian duduk di ruangan dengan rambut acak-acakan, matanya penuh keputusasaan. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran. Itulah kematian. Dia hanya membalut tangan kecilnya, berjalan ke halaman dengan rambut acak-acakan, dan melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, mata Luo Qian melebar dan dia melihat ke sisi selatan halaman. Ada gunung di sana. Ide lain muncul dalam pikiran Luo Qian. Dia menatapnya tajam dan berjalan ke arahnya. Bab 252, Diskusi dan Diskusi. Astaga! Mobil berhenti di kaki gunung tempat kuil keagamaan itu berada. Mobil biasa tidak dapat melaju ke atas gunung. Kecuali ada tamu istimewa, semua orang hanya dapat mendaki gunung dengan berjalan kaki. Lin yang mengikuti Huo Jiangwo dan yang lainnya mendaki gunung. Untungnya, ada jalan aspal di sini, jadi mudah untuk berkendara, tetapi kadang-kadang Anda dapat melihat beberapa mobil mewah melaju ke atas gunung. Tampaknya Balai Sangwu memiliki status rata-rata di mata orang-orang beragama. Huo Sangwu memiliki karakter yang kuat. Karena orang-orang religius memandang rendah Balai Sangwu, dia tidak akan berusaha terlalu keras untuk menarik hati mereka. Mungkin inilah alasan mengapa dia sengaja tidak datang. Karena kamu di sini untuk memperluas wawasanmu, cobalah untuk tidak banyak bicara setelah kamu naik, oke? Huo Jiangwo melirik Lin Yang yang sedang melihat-lihat di sampingnya dan berkata. Juga, jangan sentuh apapun. Lihatlah dirimu, kau benar-benar orang desa yang datang ke kota. Si Liu Xiang mendengus sinis. Huo Jiangwo meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Lin Yang menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, jika sesuatu benar-benar terjadi, aku tidak akan melibatkanmu. Apa? Kau masih berpikir kami akan melindungimu? Tahukah kau siapa saja orang-orang yang datang ke sini hari ini? Jika kau benar-benar membuat masalah, kau sendiri yang akan bertanggung jawab. Kami di Sangwu Hall tidak akan membereskannya untukmu. Huo Ao berkata dengan nada menghina. Lin yang masih tidak berbicara. Hei, bukankah mereka orang-orang dari Aula Sangwu? Pada saat ini, sebuah tawa terdengar dari belakang. Semua orang menoleh ke belakang. Namun kemudian sekelompok orang yang mengenakan seragam bela diri datang mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, berkulit gelap dan berambut cepat. Pria itu memiliki senyum sembrono di wajahnya, dan saat dia berjalan mendekat, matanya selalu tertuju pada Huo Jiangwo, dan semangat juang di matanya begitu kuat sehingga tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Tuan Feng Lai. Huo Jiangwo mengerutkan kening. Orang-orang di Aula Sangwu juga tampak tidak alami. Melihat ini, Lin Yang segera menyadari bahwa Huo Jiangwo telah bertemu musuhnya. Guru Feng Lai berjalan mendekat sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan murid-muridnya mengelilinginya. Masing-masing orang ini bernapas secara teratur dan stabil, dan mereka jelas menguasai seni bela diri. Apakah Aula Sangwu juga diundang? Tampaknya pemimpinnya sangat murah hati.
Dia bahkan mengundang sekelompok pecundang sepertimu. Kau seharusnya merasa terhormat, bukan? Pria yang bernama Master Feng Lei itu berkata sambil tersenyum. Apa katamu? Kau terlalu sombong. Para murid Aula Sanghu tidak tahan lagi, dan mereka semua berteriak dengan wajah merah. Diam. Huo Jiangwo langsung berteriak. Orang-orang tercengang. Semuanya, keluar dari sini, kata Huo Jiangwo dengan dingin. Ayah. Teriak Huo Ao dengan marah. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri dan keluar dari sini. Kata Huo Jiangwo dengan dingin. Huo Ao membuka mulutnya dan hanya bisa mundur 2 langkah. Feng Lei. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi Sekte Chongzong. Kamu dan aku sama-sama tamu. Aku sarankan agar kita kesampingkan dulu dendam masa lalu kita dan jangan membuat masalah di tempat orang lain. Kalau tidak, kita akan menyinggung Sekte Chongzong, yang tidak akan baik untukmu dan aku. Huo Jiangwo menatap guru Feng Lei dan berkata dengan dingin. Lupakan dendam masa lalu. Huo Jiangwo, apakah kau akan membiarkan begitu saja bahwa putramu melukai muridku dan membuatnya cacat? Apakah kau akan membiarkan begitu saja bahwa sekolah Sangwumu mempermalukan reputasiku? Guru Feng Lei mendengus dingin. Jika kamu punya dendam, kamu bisa datang ke aula seni bela diri milikku kapan saja. Aula seni bela diri kami menerimamu kapan saja. Huo Jiangwo berkata dengan tenang. Huo Jiangwo, aku sudah memesan tempat untuk mengunjungi sasana bela dirimu, tetapi aku tidak sengaja menemukannya hari ini. Bukankah akan membosankan jika kita hanya pergi ke sana tanpa bersenang-senang? Kata Master Feng Lei sambil tersenyum. Apa maksudmu? Huo Jiangwo bertanya sambil mengerutkan kening. Namun guru Feng Lei mengedipkan mata pada orang di sebelahnya. Orang di sebelahnya mengerti dan segera berjalan mendekat. Ini belum menjadi tempat untuk Sekte Chongzong. Mari kita biarkan murid-murid kita berlatih dan bertukar pikiran di sini. Bahkan jika Sekte Chongzong menyalahkan kita, kita hanya bisa dituduh tidak disiplin. Sekte Chongzong tidak akan mempermalukan kita demi beberapa murid. Bagaimana menurutmu? Huo Jiangwo, suruh orang-orangmu untuk bertindak, kata Master Feng Lei sambil tersenyum. Wajah Huo Jiangwo menjadi gelap. Dia tahu bahwa guru Feng Lei hanya ingin membalas dendam. Dia datang dengan persiapan yang matang, dan murid-murid yang dibawanya adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Kecuali Si Liu Xiang dan Huo Ao, yang lain di pihak Huo Jiangwo semuanya adalah murid-murid berbakat dari sekolah Sangwu, dan dapat dianggap sebagai pendatang baru. Dia membawa mereka ke sini untuk memperluas wawasan mereka. Jika dia melawan orang-orang Feng Lei, kemungkinan besar dia akan menderita kekalahan. Guru, biarkan aku pergi. Biarkan aku melakukannya, guru. Guru, mereka terlalu sombong, biarkan aku mengekang antusiasme mereka. Guru, aku akan pergi. Para murid Aula Sangwu sudah bersemangat dan sangat marah pada sikap sombong pihak lain. Mereka semua bersemangat untuk mencoba. Jangan bertindak gegabah, bersabarlah. Kata Huo Jiangwo dengan sungguh-sungguh. Kenapa tidak ada yang mau bertarung denganku? Apakah orang-orang di Aula Sangwu semuanya pengecut? Pria yang berdiri di sana berkata sambil terkekeh. Cek, dasar orang-orang yang tidak berguna. Kalau takut, bilang saja sekarang. Jangan buang-buang waktu kami. Kau tidak berani melawan. Kalau begitu jangan datang ke pesta pernikahan ini. Terlalu memalukan. Murid-murid Feng Lei yang lain juga mulai mengejek. Popularitas Sangwu Hall begitu besar hingga membuat gigi Anda hampir patah. Hal yang sama berlaku untuk Huo Jiangwo. Tetapi pada titik ini, siapa yang cocok untuk dikirim? Satu-satunya yang bisa bertarung adalah Huo Ao. Tapi bagaimanapun juga Huo Ao adalah putranya. Jika terjadi kesalahan, bukankah aku akan menyesalinya sampai mati? Tuan, biarkan aku melakukannya. Pada saat ini, seseorang akhirnya tidak dapat menahannya dan berdiri. Huo Jiangwo melihat sekilas dan melihat bahwa itu adalah salah satu muridnya yang paling bangga, Zhou Yu. Namun, Zhou Yu baru berada di Aula Sangwu selama 3 tahun, yang merupakan waktu yang terlalu singkat. Bahkan jika dia memiliki bakat yang bagus, dia mungkin tidak dapat bertahan. Tetapi pada titik ini, apakah ada pilihan? Huo Jiangwo menggertakkan giginya dan mengangguk, berkata, baiklah, kamu coba saja. Tolong ajari aku. Zhou Yu melangkah maju dan bersiap. Tuan Feng Lei, tolong berhenti di sini. Bagaimanapun, ini adalah tempat orang lain. Tidak akan baik bagi siapapun jika keadaan menjadi tidak terkendali, kata Huo Jiangwo dengan sungguh-sungguh. Baiklah, sudah cukup, mari kita mulai. Tuan Feng Lei tampak acuh tak acuh. Semua orang segera mundur. Murid itu juga meraung tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju Zhou Yu sambil mengangkat tinjunya. Kedua belah pihak mulai bertarung dengan sengit. Apakah ada sesuatu yang menarik untuk ditonton? Para tamu yang lewat berhenti dan melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu, menunjuk dan berbicara. Lin yang tidak tertarik dengan ini.
Pikirannya sekarang penuh dengan pikiran tentang bagaimana cara membawa Luo Qian pergi, dan dia sedikit linglung. Kedua pria itu bertarung dengan tangan kosong dan tendangan, dan banyak tamu yang berhenti untuk menonton. Sebagian orang merasa khawatir akan terjadinya kecelakaan dan pergi memberitahukan kepada umat beragama. Namun pada saat orang-orang religius tiba, kesempatan itu mungkin hilang. Tetapi, keduanya baru bertarung selama 1 menit ketika pria itu tiba-tiba menemukan kelemahan Zhou Yu. Wah! Zhou Yu terkena pukulan di dada dan langsung jatuh ke tanah. Bab 253, siapa bilang aku pengecut? Zhou Yu kalah. Kekalahan itu datang terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat. Semua orang di aula Sangwu agak terkejut. Dan dengan penampilan pria ini, orang-orang di aula Sangwu tidak berani lagi membuat keributan. Mereka semua seniman bela diri, jadi mereka tentu bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan pria ini. Wajah Huo Jiangwo menjadi pucat. Namun Zhou Yu tampaknya tidak menyerah. Dia menutupi dadanya dan mencoba berdiri dengan susah payah. Cukup. Zhou Yu, mundur. Geram Huo Jiangwo. Pukulan tadi jelas mengenai meridian Zhou Yu, membuat nafasnya tidak lancar dan sulit. Dalam situasi ini, kita tidak lagi memiliki modal untuk meneruskan perjuangan dan hanya bisa memilih untuk menyerah. Zhou Yu tidak mau menerima ini, tetapi dia juga tahu situasinya sendiri. Akan sangat tidak menguntungkan jika meneruskan pertempuran. Pada saat ini, tidak peduli betapa menyakitkannya, Anda hanya bisa memilih untuk menyerah. Namun, pada saat ini, pria itu tiba-tiba menyerbu, lalu mengubah tinjunya menjadi cakar dan menyerang Zhou Yu dengan ganas. Apa? Semua orang di tempat kejadian terkejut. Zhou Yu, hati-hati. Raut wajah Huo Jiangwo tiba-tiba berubah, lalu dia menyerbu ke depan sambil meraung. Tapi sudah terlambat. Saat Zhou Yu bereaksi, lawannya sudah menyerbu, dan telapak tangannya seperti elang, menghantam lengannya dengan keras. Gerakannya sangat kejam dan mendominasi. Patah. Tangan Zhou Yu langsung patah. Ah! Rasa sakit yang hebat membuat Zhou Yu menjerit. Akan tetapi, pria itu tetap tidak mau berhenti, dan kembali menggerakkan tangannya ke bawah, mencengkeram lutut Zhou Yu. Jelas sekali dia ingin melumpuhkan seluruh anggota tubuh Zhou Yu. Minggir. Huo Jiangwo sangat marah dan menendang wajah pria itu. Wah! Pria itu terpental di tempat dan jatuh ke tanah. Ketika dia bangun, ada bekas sepatu di wajahnya. Chen He, kamu baik-baik saja. Master Feng Lai segera melangkah maju dan membantu murid itu berdiri. Tuan, saya baik-baik saja. Pria bernama Chen He menyeka wajahnya, menatap ke sisi ini dengan mencibir dan berdiri. Huo Jiangwo, apa maksudmu? Tuan Feng Lai bertanya dengan wajah muram. Apa maksudmu? Bukankah seharusnya aku yang menanyakan ini padamu? Bukankah kita sudah sepakat untuk berhenti di sini? Huo Jiangwo bertanya dengan marah sambil mendukung Zhou Yu. Tetapi tangan dan kaki tidak punya mata, kata Master Feng Lai dengan tenang. Jadi kau membiarkan muridmu melumpuhkan tangan muridku. Huo Jiangwo bertanya sambil menggertakkan giginya. Anda hanya bisa menyalahkan murid Anda karena tidak kompeten. Anda tidak memiliki keterampilan seperti yang lain, tetapi Anda menyalahkan kami karena terlalu kejam. Haha, ada begitu banyak orang yang menonton di sini, Huo Jiangwo, jika Anda merasa tidak yakin, kami dapat melanjutkan. Master Feng Lai mengangkat bahu. Kamu. Huo Jiangwo sangat marah hingga wajahnya memerah dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Akan tetapi, dengan begitu banyak mata yang menyaksikan kejadian itu, bukankah Balai Sangwu akan kehilangan muka jika tidak mendapatkan kembali tempatnya? Namun, dia bukan orang bodoh. Dilihat dari kinerja Chen He, meminta Huo Ao untuk maju sekarang mungkin bukan hal yang pasti. Seseorang harus dipanggil untuk melawan Chen He. Akan lebih baik jika memaksanya untuk mengungkapkan sesuatu. Dengan begitu, saat Huo Ao menyerang lagi, dia pasti tidak akan dirugikan. Apakah menurutmu kami di aula Sangwu takut padamu? Huo Jiangwo mendengus marah, lalu melotot ke arah sekelompok murid aula Sangwu di dekatnya dan berkata, apakah ada di antara kalian yang bersedia maju dan membalaskan dendam Zhou Yu? Hah! Wajah semua orang langsung berubah. Bahkan Zhou Yu pun kalah telak, bagaimana mereka masih bisa percaya diri. Sesaat sekelompok orang itu ragu-ragu. Bahkan Huo Ao tetap diam. Huo Jiangwo sangat kecewa. Dia tahu bahwa moral para pengikutnya telah hancur. Jika kau meneruskannya, akhir ceritamu mungkin tidak akan lebih baik dari Zhou Yu. Oh. Apakah orang-orang dari aula Sangwu begitu pengecut? Cek cek cek. Aku khawatir reputasi Huo Sangwu seumur hidup akan hancur oleh orang-orang sepertimu. Master Feng Lai menggelengkan kepalanya dan tertawa. Orang-orang di aula Sangwu begitu populer hingga mereka hampir meledak, tetapi Huo Jiangwo tidak tahan lagi dengan situasi ini. Semua orang yang lewat menatap Huo Jiangwo. Ada yang tertawa diam-diam, ada yang memandang dengan jijik, ada yang mengejek, dan ada yang mengumpat diam-diam. Ada berbagai macam ekspresi. Orang-orang di aula Sangwu sudah merasa malu. Namun, pada saat ini,
Hah. Lin Yang tiba-tiba terhuyung dan maju 2 langkah. Kemudian dia mendengar Huo Ao berteriak dari belakang, Lin Yang, apakah kamu ingin bertarung? Itu hebat, aku tahu tidak ada pengecut di aula Sanghu kita. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari segala arah melihat ke arah Lin Yang. Lin Yang, kenapa kau berdiri? Apa kau mencari kematian? Kenapa kau membuat masalah saat ini? Beberapa orang dari aula seni bela diri mendengus dingin. Xiaolin, ada apa denganmu? Huo Jiangwo sudah dalam suasana hati yang buruk, dan ketika dia melihat Lin Yang keluar untuk membuat masalah, dia menjadi semakin kesal. Lin Yang mengerutkan kening dan melirik Huo Ao. Baru saja, sepasang tangan mendorongnya dari belakang. Ini pasti ritme Huo Ao. Huo Ao tersenyum diam-diam dan berkata, Lin Yang, jika kamu merasa takut, katakan saja. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kamu pengecut, dan semua orang tahu itu. Dia tidak menyangka orang-orang Master Feng Lei akan memberi Lin Yang pelajaran. Dia hanya ingin mempermalukan Lin Yang dan melampiaskan kemarahannya tadi malam. Namun, pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba tersenyum tipis, siapa yang bilang aku pengecut? Ketika kata-kata ini jatuh, semua orang di aula Sanghu tercengang. Xiaolin, apa yang kau lakukan? Wajah Huo Jiangwo juga menjadi gelap. Namun, Lin Yang menunjuk Chen He di sana dan berkata, aku akan berlatih dengannya. Ketika orang-orang di aula Sanghu mendengar ini, mereka semua tercengang. Huo Ao juga bingung. Dia mengira Lin Yang pasti akan mundur, dan ini akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk mengejek Lin Yang, tetapi Lin Yang tidak hanya tidak mundur, tetapi malah menerimanya. Kau datang. Kau tahu seni bela diri. Dengan lengan dan kaki kurus ini. Apakah kau mencari kematian? Orang-orang tercengang. Huo Jiangwo sangat cemas dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Chen He bergegas mendekat. Kau mencari kematianmu sendiri. Aku hanya tidak bersenang-senang menghajarmu. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat suara itu jatuh, Chen He langsung menendang dahi Lin Yang. Wow! Teriak orang-orang di sekitar. Tendangan itu sungguh dahsyat dan kejam. Jika tendangan ini mengenainya, bukankah Lin Yang akan langsung terkejut di tempat? Tidak bagus. Wajah Huo Jiangwo menjadi gelap dan dia bergegas lagi untuk menghentikan kompetisi. Jika sesuatu terjadi pada Lin Yang, akan sulit baginya untuk menjelaskannya kepada Huo Sangwu. Huo Ao dan kelompoknya sudah tampak bersukacita pada saat ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana bajingan ini mati. Huo Ao mencibir. Kalau begitu Chen He pasti akan menendangnya sampai menjadi orang bodoh. Si Liu Xiang juga tertawa terbahak-bahak. Si idiot ini, apakah dia pikir ini hanya permainan? Bahkan kita tidak berani membuat masalah bagi Chen He, tetapi si idiot ini malah menghampirinya. Lucu sekali. Tunggu saja untuk dihukum oleh bocah nakal ini. Murid-murid Aula Sangwu juga mencibir. Tetapi pada saat ini, Lin Yang berdiri di tempat semula, tiba-tiba membuka matanya, lalu melangkahkan kakinya, melompat tinggi, lalu membalikkan tubuhnya dan menendang Chen He. Tendangannya sebenarnya lebih cepat, lebih kuat, lebih mendominasi dan lebih berdampak daripada Chen He. Chen He terkejut dan ditendang di dada. Ia terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Ia kemudian memuntahkan darah, memiringkan kepalanya, dan pingsan. Seluruh hadirin langsung terdiam. Bab 254, tapi aku bukan dari sekolah seni bela diri. Semua orang tampak seperti tersambar petir. Mereka berdiri di sana dalam keadaan linglung, tercengang, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Chen He, benar-benar pingsan karena tendangan Lin Yang. Dan bagaimana dengan tendangan terbang tadi? Bukankah itu sangat keren? Ini, apakah aku sedang bermimpi? Gumam si Liu Xiang. Itu. Yang tergeletak di tanah adalah Chen He. Bukan Lin Yang. Orang di sebelahnya gemetar. Banyak orang menggosok matanya dengan cepat dan berulang kali memastikan bahwa tidak ada yang salah. Orang yang jatuh ke tanah dan pingsan adalah Chen He. Lin Yang masih berdiri di sana, tidak terluka. Huo Jiangwo berhenti tiba-tiba. Adapun Huo Ao, dia sudah tertegun dan berdiri di sana seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa praktisi pengobatan Tiongkok muda ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Orang-orang yang menonton menjadi gempar dan banyak bicara. Bagus sekali, Huo Jiangwo, aku tidak menyangka kau punya trik tersembunyi, sangat menarik. Tatapan mata Feng Lei tajam, dan dia berteriak, Zhang Long. Murid ada di sini. Orang bernama Zhang Long segera melangkah maju. Tunjukkan pada kami sebagian kemampuanmu, jangan biarkan siapapun memandang rendah kita. Kata Master Feng Lei dengan sungguh-sungguh. Baik, Tuan. Pria bernama Zhang Long itu berteriak dengan suara yang dalam, lalu mengambil posisi dan menyerang Lin Yang. Gerakannya bahkan lebih ganas daripada Chen He. Kekuatan dan kecepatannya sangat ganas.
Keduanya berjarak 10 meter, tetapi dia benar-benar mendekat dalam 2 langkah, dan kemudian menebas dengan telapak tangan yang tampaknya dapat memecahkan batu. Wah! Terdengar suara teredam. Orang-orang di sekitar mereka terengah-engah. Setelah mengamati lebih dekat, dia menemukan bahwa serangan Zhang Long tepat mengenai Lin Yang. Bagus. Para murid di belakang Master Feng Lai mengangkat tangan dan bersorak kegirangan. Namun detik berikutnya, senyuman mereka menghilang. Karena mereka mendapati Lin yang masih tidak bergerak, dan tidak ada tanda-tanda kesakitan di wajahnya. Sepertinya tindakan ini tidak menimbulkan masalah apapun padanya. Diabaikan olehnya. Pria bernama Zhang Long itu juga tercengang. Saat hendak mengangkat tangannya lagi untuk menyapa Lin Yang tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan tangannya secepat kilat. Dia langsung mencengkeram leher pria itu dan kemudian membantingnya dengan keras ke pohon besar di sebelahnya. Retakan. Pohon besar itu langsung retak. Adapun laki-laki yang bernama Zhang Long, dia gemetar seluruh tubuhnya, lalu jatuh lemas dan pingsan. Hah! Orang-orang di tempat kejadian ketakutan lagi dan wajah mereka menjadi pucat karena tidak percaya. Gerakan lainnya, mengalahkan Zhang Long. Siapa orang ini? Bagaimana bisa begitu dahsyat? Kapan benda seperti ini muncul di Aula Sangwu? Guru Feng Lai menatap Lin yang dengan tak percaya. Huo Jiangwo, Huo Ao dan yang lainnya di sini hampir menjadi gila. Kenapa Lin yang begitu kuat? Si Liu Xiang bertanya dengan bibir gemetar. Tak seorang pun dapat menjawab kebingungannya. Huo Ao berkeringat dingin. Dia selalu berpikir bahwa Lin yang mudah diganggu dan ingin membalasnya, tetapi sekarang tampaknya dia salah. Lin yang ini tidak sesederhana yang dia kira. Kalau aku benar-benar bertarung dengan Lin Yang, aku khawatir akhirku akan lebih menyedihkan daripada orang-orang ini, kan? Huo Ao tidak bisa menahan gemetarnya. Huo Jiangwo sangat senang. Ia tertawa dan berkata kepada Master Feng Lai, bagaimana menurutmu? Feng Lai, sekarang kau tahu seberapa kuat Aula Sangwuku. Bajingan. Master Feng Lai sangat marah. Penampilan Lin yang terlalu tak terduga. Jika Chen He dan Zhang Long, dengan kekuatan mereka, tidak dapat bertahan dari satu gerakan pun dari Lin Yang, maka murid-murid lainnya kemungkinan besar akan kalah telak. Kapan monster seperti itu muncul di Aula Sangwu? Feng Lai, ada apa? Kamu tidak punya siapa-siapa lagi. Bukankah kamu baru saja ingin menyelesaikan masalah dengan kami? Atau kamu berencana untuk melakukannya sendiri? Huo Jiangwo tersenyum tipis, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Lin yang benar-benar memberinya kejutan besar. Guru Feng Lai mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi semangat juang. Pada saat ini dia hanya dapat mengambil tindakan sendiri. Tetapi pada saat itu, seorang murid di sebelahnya tiba-tiba berdiri. Tuan, Anda tidak bisa melakukannya, jika tidak, Anda hanya akan menyinggung Sekte Chongjiao. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan Feng Lai menggertakkan giginya. Biarkan aku bertarung. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan orang ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksanya melakukan sesuatu. Jumlah orang kita masih lebih banyak daripada orang-orang di sekolah Sangwu. Jika kita bertarung secara bergiliran, aku yakin aku tidak akan bisa membunuh orang ini. Kata murid itu dengan tegas. Murid, ini, Guru Feng Lai tidak tahan lagi dan ingin membujuknya. Namun muridnya sudah melangkah maju. Ayo mulai. Teriaknya keras dan bergegas menuju Lin Yang. Li Xia, kembalilah. Tuan Feng Lai merasa cemas dan ingin segera bergegas maju. Kekuatan Li Xia bahkan tidak sebaik Chen He. Dia hanya mencari kematian jika dia naik ke sana. Haha, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Huo Jiangwo terkekeh. Orang-orang dari Aula Sangwu juga menatapnya dengan mata berbinar. Metode Li Xia jauh lebih rendah daripada dua sebelumnya. Dia hanyalah orang muda dan tidak berpengalaman yang tidak takut pada harimau, jadi dia berani menyerang Lin Yang. Berdasarkan situasi sebelumnya, saya khawatir dia akan tersingkir oleh Lin Yang dalam satu gerakan. Tinju Li Xia mengenainya. Lin Yang masih berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan tinjunya mengenainya. Orang-orang tampaknya sudah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun pada saat ini, bang! Tinju itu menghantam Lin Yang dengan keras. Namun, Lin Yang tiba-tiba mundur 2 langkah, lalu duduk di tanah. Apa? Huo Jiangwo dan yang lainnya yang telah bersumpah dengan percaya diri membuka mata mereka lebar-lebar dan membuka mulut mereka karena terkejut. Aku kalah. Lin Yang berdiri dan berkata dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan menuju Huo Jiangwo di bawah tatapan mata semua orang yang luar biasa. Pikiran orang-orang di Aula Sangwu dan bahkan orang-orang yang lewat di sekitarnya kosong. Kehilangan. Bagaimana itu mungkin? Hentikan semua aksimu. Jelaslah bahwa Lin Yang menyerah dengan sengaja. Dia tidak ingin bertarung sama sekali. Hei, tidak apa-apa, Lin Yang, apa? Apa yang kau lakukan? Huo Jiangwo buru-buru melangkah maju dan bertanya. Tuan Huo, saya sudah kelelahan dan tidak bisa bertarung lagi. Biarkan orang lain dari Sangwu Jim naik.
Saya rasa Huo Ao cukup hebat. Huo Ao, sekarang giliran Anda. Anda adalah anggota keluarga Huo, bukankah seharusnya Anda membawa kehormatan bagi Sang Wu Jim? Kata Lin Yang dengan tenang. Ini. Huo Jiangwo terdiam sesaat. Wajah Huo Ao menjadi pucat. Guru Feng Lei juga samar-samar menyadari sesuatu dan segera mengedipkan mata pada Li Xia di sebelahnya. Li Xia langsung berteriak pada mereka, orang-orang dari Aula Sang Wu, apakah kalian hanya mampu melakukan ini? Siapa lagi? Keluarlah. Jangan jadi pengecut. Kata-kata ini membuat wajah orang-orang dari Aula Sang Wu menjadi pucat pasi. Lin Yang, kamu jelas-jelas mampu bertarung. Mengapa kamu membiarkan mereka menang? Cepat ikut aku dan urus Feng Lei dan kawanannya. Pergi. Huo Ao kesal dan berbalik serta berteriak pada Lin Yang. Kenapa? Lin Yang bertanya balik. Kau jelas masih bisa bertarung. Tapi aku bukan dari Aula Sang Wu. Kata Lin Yang. Begitu kata-kata itu keluar, terjadi keributan di tempat kejadian. Bab 255 kuharap aku hanya bermimpi. Daerah sekitarnya menjadi gempar. Semua orang terkejut dengan kata-kata Lin Yang. Apa? Kamu bukan dari Balai Sang Wu? Huo Jiangwo. Apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang tersisa di Balai Sang Wu. Kamu benar-benar meminta bantuan dari luar. Master Feng Lei sangat gembira, tetapi masih memasang ekspresi marah dan berteriak pada Huo Jiangwo. Ini, Huo Jiangwo tampak muram dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Perkataan Lin yang benar-benar membuatnya malu. Sudah kubilang, bagaimana mungkin sekolah Sang Wu punya orang yang cakap seperti itu? Huo Jiangwo, kau memang cakap. Master Feng Lei mencibir. Kalau begitu, Huo Ao, keluarlah. Kau adalah penerus Huo Sang Wu. Aku rasa kaulah yang terkuat di antara orang-orang ini. Keluarlah dan bertarunglah denganku. Teriak Li Xia. Wajah Huo Ao langsung pucat. Meskipun Li Xia tidak sekuat Chen He dan Zhang Long sebelumnya, dia tetaplah seorang master. Meskipun Huo Ao adalah penerus Huo Sang Wu, bakatnya tidak begitu bagus. Dia dapat menghadapi beberapa murid biasa, tetapi jika dia ingin menghadapi Li Xia, tidak pasti apakah dia akan kalah atau tidak. Bahkan jika dia menang, dia pasti akan sengsara. Ini semua gara-gara kamu banyak bicara. Huo Ao kesal dan mengumpat Lin Yang dalam hati. Apakah kamu memarahiku? Lin Yang mengangkat kepalanya dan menatap Huo Ao dengan tenang. Huo Ao menggigil seluruh tubuhnya, seolah baru menyadari bahwa pria ini baru saja mengalahkan Chen He dan Zhang Long hanya dengan 2 gerakan. Bagaimana mungkin dia mampu memprovokasi pria ini? Tetapi pada saat ini, semua orang di Aula Sang Wu menatap Lin Yang dengan penuh kebencian. Bahkan Huo Jiangwo seperti ini. Xiao Lin, kau sangat mengecewakanku. Kami membawamu ke sini dan kau adalah anggota Aula Sang Wuku. Apa maksudmu dengan menarik garis pemisah antara kau dan kami sekarang? Apakah kau menghancurkan jembatan setelah melewatinya? Huo Jiangwo berkata dengan suara berat, wajahnya penuh amarah. Menghancurkan jembatan setelah melewatinya. Coba saya tanya, mengapa Anda tidak mengatakan apapun saat putra Anda menjebak saya? Jika saya tidak memiliki keterampilan apapun, tahukah Anda apa yang akan terjadi pada saya sekarang? Lin Yang bertanya dengan tenang. Wajah Huo Jiangwo berubah, lalu dia berbisik, aku baru saja akan membantumu. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Membantu Balai Sang Wu. Tidak masalah, kau jaga baik-baik putramu dulu. Lin Yang berkata dengan acuh tak acuh, jika kau tidak bisa melakukannya, biarkan murid Master Feng Lei yang mengurusnya. Kau, Lin Yang, sungguh lancang. Apa kau akan memberiku pelajaran? Huo Jiangwo sangat marah. Saya bersikap sopan kepada Anda hanya demi Tuan Huo. Kalau tidak, menurut saya Anda ini apa? Lin Yang tidak lagi bersikap sopan dan mendengus dingin. Dia tidak memiliki perasaan baik terhadap Huo Jiangwo dan putranya. Belum lagi Huo Ao, dia selalu menentangnya dan mencoba menjegalnya. Adapun Huo Jiangwo, dia melindungi putranya di mana-mana. Sebenarnya, akan baik-baik saja jika Huo Jiangwo tidak menghukum Huo Ao, lagi pula, mereka adalah ayah dan anak. Namun saat ini Huo Jiangwo bahkan tidak berpikir untuk menahan Huo Ao, yang membuat Lin Yang tidak senang. Dia tidak datang ke sini untuk menderita, jadi mengapa dia harus menelan amarahnya? Huo Jiangwo sangat marah hingga hampir mati. Master Feng Lei juga melihatnya, dia tertawa dan berkata, adik kecil, keluarga Huo tidak baik sejak awal, kamu pasti telah dizalimi. Jika kamu ingin naik gunung, jika kamu tidak keberatan, ikutlah dengan kami. Lebih baik tidak ikut dengan mereka, agar tidak mendapat masalah. Feng Lei, apa maksudmu? Apakah kamu ingin memburu orang-orangku? Huo Jiangwo sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya menatap Feng Lei seperti binatang buas. Saat itu, dia sudah kehilangan mukanya, dan Feng Lei masih melontarkan sindiran kepadanya. Bagaimana dia bisa tahan?
Saya pikir mereka bukan murid sekolah Sangwu Anda, jadi bagaimana mungkin mereka adalah orang-orang Anda? Dan Anda tidak berlaku adil kepada mereka, jadi mengapa Anda tidak mengizinkan saya mengundang yang lain? Master Feng Lai mengangkat bahu. Bajingan. Huo Jiangwo benar-benar kesal. Dia tiba-tiba berbalik dan menyingsingkan lengan bajunya. Oh, apakah kau benar-benar mengira aku takut padamu? Tuan Feng Lai tidak lagi bersikap sopan. Dia mencibir dan melangkah maju. Mata orang-orang yang lewat di sekitar mereka berbinar dan mereka bertepuk tangan. Mereka menunggu lama dan akhirnya melihat Huo Jiangwo dan Master Feng Lai beraksi. Mereka berdua adalah master yang sebenarnya. Pertarungan mereka pasti akan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu banyak orang. Hanya EBCP. Tepat saat kedua kubu hendak bertarung. Berhenti. Berhenti di sana. Terdengar suara gemuruh. Semua orang tercengang dan melihat ke arah sumber suara. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa suara itu benar-benar berasal dari tembok gunung di dekatnya. Ini di lereng gunung. Siapa yang akan hadir? Berhenti. Berhenti sekarang. Kau tidak bisa turun dari sana. Berhenti sekarang. Apa kau benar-benar ingin mati? Kau pasti akan mematahkan beberapa tulang jika jatuh dari tempat setinggi ini. Berhenti sekarang. Kau tidak bisa lari, berhenti sekarang dan kembali bersama kami. Suara itu keluar lagi. Mendengar suara itu, warga yang ada di jalan tersebut mundur dan memanjat tebing. Ada seseorang di atas sana. Pada saat ini, terdengar teriakan. Lalu saya melihat beberapa sosok muncul di dinding gunung terjal yang tingginya sekitar 4 atau 5 meter di sisi kanan jalan. Lalu salah satu sosok itu melompat turun dari sini tanpa berpikir. Wah! Orang-orang berteriak lagi. Lin yang sedikit bingung dan mundur beberapa langkah untuk melihat ke atas. Namun, saat ini, sosok itu sudah jatuh dan jatuh tepat di depan Lin Yang. Wah! Terdengar erangan menyakitkan. Pupil mata Lin Yang tiba-tiba mengecil. Orang-orang di sekitar pun berkumpul. Dia seorang wanita. Kakinya sepertinya patah. Apa yang terjadi? Siapa dia? Bahkan dalam kondisi seperti ini, dia masih ingin berdiri. Orang-orang membicarakannya. Namun sosok yang terjatuh ke tanah itu memiliki satu kaki berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, dan sekujur tubuhnya penuh dengan goresan duri. Rambutnya acak-acakan dan dia ingin berdiri, tetapi salah satu kakinya patah dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dia hanya bisa merangkak, mencoba merangkak maju sedikit demi sedikit. Siapa? Siapa yang bisa menolongku? Ia melirik ke arah tangan yang berlumuran darah dan menyadari bahwa ia kesulitan untuk merangkak saat ini, jadi ia hanya bisa berteriak lemah. Betapa menyedihkannya ini. Banyak orang tidak tahan dan melangkah maju untuk membantu. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok muncul di tebing. Mereka semua orang yang religius. Semua orang di bawah, bisakah kalian membantu kami menangkap orang ini? Dia adalah orang yang religius di antara kita, dan karena dia melakukan kesalahan, kita harus menangkapnya dan menghukumnya. Teriak seseorang kepada para tamu di bawah. Semua tamu berubah warna. Mereka yang masih ingin membantu juga tercengang. Sepertinya ini adalah seorang pendosa agama. Setelah orang-orang di sekitar sadar, mereka semua bergegas datang, bermaksud untuk menangkap wanita ini dan mengirimnya ke Sekte Chongjiao untuk menjilat mereka. Namun ketika seseorang mendekati wanita itu terlebih dahulu. Bang! Sebuah tinju tiba-tiba menghantam kepala pria itu. Lalu saya melihat tubuh lelaki itu berputar di udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah tanpa suara. Orang-orang di sekitar mereka terengah-engah dan buru-buru menatap pemilik tinju itu, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah Lin Yang. Lalu dia berjalan ke arah wanita yang tergeletak di tanah dengan wajah tanpa ekspresi dan menggendongnya. Wanita itu membuka matanya dengan susah payah, menatap Lin Yang, lalu menampakkan senyum sedih. Apakah aku bermimpi? Tidak, kamu tidak. Kata Lin Yang kesakitan, matanya hampir merah darah. Luo Qian. Teriaknya serak. Saya berharap ini hanya mimpi.